Hari ini kita kedatangan Akila Kalista. Terima kasih udah main ke sini. Thank you Kak Radit. Aku seneng banget loh diundang di podcast ini. I'm so happy. Di sela-sela kesibukannya sinetron Asmara Gen Z ya. Bener ya, masih syuting terus sampai sekarang ya. Masih banget. Nah, untuk yang belum tahu nih, gue dan Akila dipersatukan oleh suster. Kita dipersatukan oleh suster yang sama. Karena suatu hari gue lagi mau masukin suster kan, mau hire suster baru. Betul. Di kita kan karena namanya suster kan ini jagain anak kan, kita suka ninggalin anak sama mereka gitu. Jadi gue tuh aku tuh agak-agak concern nih, harus milih suster yang bener dong. Bener, iya. interview suster. Nah, yang aku sering lakuin tuh background check susternya. Iya. Biasanya pernah sama siapa aja, kerja di mana. Iya, benar-benar. Terus mungkin nelpon tempat kerja yang lama. Iya. Pas lagi interview dia bilang, aku pernah di rumahnya Akila. Dia bilang gitu. Rumah Akila? Iya, aku dulu ngurusin keluarganya, adiknya. Iya, urusin adik aku. Adik aku. Bener Mbak gitu kan. Iya bener Pak, gini. Oke. Begitu udah selesai, langsung aku DM kamu. Akila boleh telepon gak gitu ya. Aku kaget banget waktu itu di DM sama Kara itu kayak, kenapa nih? Terus aku buka kan, ini pernah bener gak kerja sama Mbak ini? Terus aku bilang, iya bener dia pernah sama adik aku tuh lama banget. Dari adik aku masih kecil sampai adik aku kelas 5 kalau gak salah. Lama banget itu. Lama banget. 5 SD. Oh wow. Iya. Terus aku nanya kan ke kamu, gimana sama dia, aman nggak aman, orangnya gimana, orangnya baik gini. Oh ya udah, akhirnya masuklah kerja buat aku. Nah tadi pagi kan suster di rumahku ada 2 tuh. Ada yang buat si Alia, ada yang buat Aca. Iya. Yang sama kamu dulu tuh yang susternya si Alia. Aku bilang ke Anissa mau ketemu Akila gitu kan, mau ketemu Akila. Terus si Anissa istriku ngasih tahu ke dua suster itu. Iya. Dia tuh mau ngasih tahu nggak Bapak hari ini syuting sama siapa? Sama Akila. Dulu kamu kerja di rumah dia. Ternyata suster yang satu lagi itu bilang, Bu, sebenarnya yang ngefans itu saya. Jadi bukan kerja sama kamu. Iya, karena mungkin yang kerja sama aku juga udah bosan karena tiap hari dia ketemu aku. Dan dulu dia itu yang ngajarin aku ngaji. Oh iya? Iya, dia ngajarin aku ngaji. Jadi kita ya emang udah biasa gitu kan. Seneng banget, makanya aku pas tahu, wah yaudah gak apa-apa Mbak, udah di sana aja bagus. Nah, dia tadi bilang, boleh nggak kalau misalnya ada Akila nanti saya foto bareng. Siapa? Si Mbaknya? Susternya. Boleh dong, aku boleh kasih tahu Nisa ya. Soalnya aku bilang tanya Akila dulu, boleh apa enggak? Of course, boleh banget. Oke. Siapa tahu kan kamu buru-buru apa segala macam. Aku bilang 1 jam, pokoknya begitu dari aku telepon udah sejam. Halo? Sayang. Iya, ini aku lagi sama Akila. Halo Kak. Iya, boleh kata Akila boleh. Sus kesini aja. Boleh foto kan si Sus minta foto kan tadi. Iya, hai Akila. Hai Kak. Boleh kesini, boleh. Anak tinggal aja di mana terserah anak tinggal. Loh jangan dong. Nanti kesana ya, Sus ya. Iya paling sejaman lagi sih. Biasanya podcast 45 sampai 1 jam. Oke. Ya oke. Iya, dadah. Sayang. Dadah. Sebenarnya ada fun fact juga Kak. Apa aku tuh? tuh sebenarnya, tapi aku nggak satu plot ya waktu itu. Aku pernah satu sinetron sama Kak Anissa loh. Oh iya. Iya. Judulnya Orang Ketiga. Orang ketiga. Iya. Tapi aku waktu itu nggak satu plot jadi karena aku anaknya dan dulu tuh aku ceritanya anak yang antagonisnya. Jadi aku nggak satu plot sama Kak Anissa. Oh Beda. jadi syutingnya nggak bareng? Nggak bareng. Tapi aku sering lihat Kak Anissa di lokasi syuting. Orang ketiga. Iya. Oh soalnya zaman dulu yang aku tahu Anissa ini tukang bubur Kalau nggak salah, naik Garuda Orang Indonesia Ketiga ya kan? kalau nggak salah. Iya kan? Bukan ya? Nggak, kalau itu aku nggak pernah. Aku ketemunya di Orang Ketiga. Oh, dia pernah ada sinetron lain judulnya Orang Ketiga? Iya, bener pernah kok. Aku pernah ketemu soalnya waktu itu. Oke. Lama syutingnya sama Anissa Aziza? Aku waktu itu karena nggak satu plot, nggak satu frame bareng, jadi jarang ketemu. Oke. Kalau Kak Anissa itu sama yang protagonisnya. Kalau aku jadi anak yang antagonisnya. Oh, anak yang orang jahatnya. Iya, gitu. Kalau anak orang jahat harus jahat juga nggak? Enggak, aku baik sih, malah aku sakit-sakitan. Oh. Kasian. Kamu dari umur apa sih syuting gini? Aku dari umur 3 tahun. Umur 3 tahun? Iya. Umur 3 tahun udah syuting?
masih inget nggak? Masih. 3 tahun tuh udah inget tuh. Lumayan Ada, sih, kayak summer dikit lah Kak. apa ingetan kamu paling jauh apa? Kalau kamu Paling tarik jauh ada jauh banget. satu scene aku sama waktu itu yang pertama kali syuting itu aku jadi anaknya Kak Nikita Willy dan Kak Reski Aditya Oke. di sinetron Putri yang Ditukar. Oke. Judulnya lucu ya, Putri yang Ditukar. Bener-bener. Sama beras ya waktu itu kalau nggak? Nggak, sama beras. Dikarungin dong. Putri yang ditukar. Iya. Oke, kamu putrinya atau? Enggak. Putri yang ditukar tuh Kak Niki ditukar sama siapa ya waktu itu ya? Oh, justru Nikita Willy yang ditukar. Iya, jadi Kak Nikita ditukar sama Kak Yasmin Wildblood dulu. Oke, mereka yang ditukar tuh. Ditukar. Nah, kalau aku jadi anaknya Kak Niki. Ditukar juga kan? Enggak. Oke. Jadi disitulah aku pertama kali syuting. Aku masih ingat waktu itu adegan kamar mandi. Aku Oke. mimisan ceritanya adegan. Oh, karena sakit cancer itu. Iya. Gimana caranya kamu bisa masuk ke sinetron? Umur 3 tahun loh itu. Ikut casting atau? Iya, karena mama papa aku kan mama aku makeup artist, papa aku Oke. desainer. Oke. Terus jadi sering ikut-ikut gitu, terus banyak ketemu kayak produser, terus kayak talent management gitu-gitu. Akhirnya aku diajakin karena dulu tuh rambut aku bob gitu, terus ponian, masih lucu lah kalau Oke. gitu. Mungkin dilihatnya lucu-lucu Lucu, nih. iya, Anak gemes lucu nih, juga iya, nih. lucu juga. Akhirnya Bisa jadi orang sakit nggak dia? Dilihat gitu kali. Akhirnya diajak casting. Itu juga aku casting tuh udah dari kayak ratusan anak, terus direkturnya udah capek gitu. Dari pagi sampai maghrib nggak dapet. Akhirnya aku yang di hire. Oke. Itu juga castingnya tuh modal kayak cuman diam terus yang kayak ya gitu-gitu doang. Akhirnya dia bilang udah lah kamu aja gitu. Karena dipikir buat anak-anak aja kan gitu. Kamu dulu itu termasuk susah diarahin nggak? Karena kan 3 tahun. Aku kan punya anak juga umurnya 5 dan 6. Dan kadang-kadang suka sempat syuting juga sama mereka Iya, kan. lucu banget. Itu stres banget syuting sama mereka tuh. Aku bilang ke si Fitri, udahlah kurangin lah syuting sama anak lah gitu. Tapi itu kita syutingnya banyak apa? nolak tuh. Podcast atau buat YouTube apa buat film Kadang buat gitu? podcast, kadang ada endorsement. Oh iya. Itu sampai kita lagi meeting tuh si Fitri bilang, si anak kantor kita bilang, ada tawaran ini bang buat si Aca gini. Ini gak usah deh. Akhirnya ditolak-tolakin tuh. Karena mungkin dia nggak terlalu enjoy pada saat itu ya. Iya bisa. Kalau aku emang dari kecil tuh aku kayak agak lumayan banci kamera sih. Jadi gitu? iya, jadi emang pengennya tampil terus gitu loh. Kayak emang seneng aja di kamera. Dulu pertama kali tuh aku kayak iklan-iklan gitu. Terus awalnya aku takut-takut kan kayak gimana nih, tapi gara-gara abis itu disetelin lagu Justin Bieber. Terus aku Yang baby itu kan? Iya, yang baby itu. Oke. Akhirnya aku joget dan aku mau iklan itu. Oh. Awalnya aku takut-takut, tapi abis itu udah gak luas. Justru malah aku awal tuh iklan dulu baru sinetron. Terus belajarnya gimana? Kan umur 3 udah syuting. Sinetron kan stripping lagi. Iya. Terus kamu apa belajar di lokasi, homeschooling? Oh ya, kalau homeschooling ya pas sudah mulai masuk sekolah. Cuman pas masih umur 3 tahun itu di BO-in. BO-in? Iya, jadi Apa tuh? misalnya direkturnya atau asradanya kayak gini. Aku mau pergi dulu ya. Terus nanti aku ngomong gitu juga. Aku mau pergi dulu ya gitu. Oh berarti tag-nya sepenggal-sepenggal? Sepenggal, jadi agak Astaga. lama. Tapi aku enjoy sih, dan kebetulan juga emang kayak nggak susah buat aku pada saat itu. Jadi kayak udah emang senang aja. Oke, terus masuk usia SD 6 tahun, itu masih sinetron juga? Masih. Masih Putri yang ditukar juga? Oh enggak, udah enggak. Aku sempat Putri Bidadari. Oh, tetap Putri ya, tapi ya. Iya. tetap Putri Bidadari. Putri Bidadari. Iya. Terus? Sama ada dulu namanya Tangan-Tangan Mungil. Ada lagi habis itu? Ada. Kamu ini juga ya? Dapat Lumayan judul terus ya? Aktif sih Kak Hebat waktu ya? itu, lumayan aktif. Jadi ya udah kayak mau udah apa sih namanya, udah kayak terus gitu. Akhirnya Sekolahnya jadi kebiasa. gimana? SD-nya? Aku homeschooling. Homeschooling. Iya, Jadi di homeschooling. lokasi belajar? Dulu sempat datang ke sekolahnya karena aku kan semi homeschooling kan. Jadi aku datang ke sekolah dan belajarnya itu cuman 1,5 jam doang. Jadi kayak nggak terlalu lama gitu. Dan kalau syuting kan biasanya callingannya jam 10. Oke. Jam Lalu? 10 siang kan. Jadi ya udah akhirnya sekolahnya ya udah nanti kalau misalnya nggak bisa datang ke sekolah aku online gitu. Sampai sekarang, sampai SMA sekarang masih homeschooling. Wah, berarti kamu tuh bener-bener dari umur 3 tahun sampai sekarang umur 17, 14 tahun jadi
apa pemain sinetron sajakah atau film juga? Aku sempat film sama series tapi nggak terlalu banyak sih. Aku series baru 1, film juga Oke. kayak bisa kehitung jari lah. Artinya sinetron lah ya. Iya, Which is tuh mostly. stripping, Betul. pulang pagi, masih nggak kayak gitu-gitu? Kadang masih. tapi kalau lagi urgent aja. Kalau lagi enggak sih ya enggak lah. Itu masih jam wow, 12 kamu juga. 14 tahun loh. Itu kayak karir banyak orang 14 tahun tapi kamu udah ngalamin 14 tahun itu ya. Terus kan syuting kan breaknya suka panjang tuh nunggu take. Kamu ngapain di sela-sela syuting gitu? Aku biasanya kalau di sela-sela syuting aku olahraga terus makan, nyemil. Ngemil ya? Iya. Apa cemilan kamu di lokasi? Ada, aku sering nih, aku biasanya suka kayak bawa kantong makanan aku, terus aku sering banget nyemil, ada satu cemilan favorit aku, namanya Better. Oh better. Oh karena di Asmara Gen Z suka masuk Iya, tuh. gara-gara itu, Built-in gara-gara- mulu tuh di Asmara Gen Z tuh. Kebanyakan syuting makan Better, jadi makanan Coba. favorit. Ini yang mana? Nih, ini yang Better Caramel. Aku Ada dia baru pertama kali lihat nih Better Caramel. Iya. Ini apa baru kah yang karamel ini? Ini yang baru. Oke. Dia yang baru. Kan ada yang satu juga kan yang Yang original. originalnya. Nah, ini yang karamelnya. Ini yang sering aku di tempat syuting aku ini. Dulu tuh aku sama Better panjang tau. Hah, apanya? Ini ku kerjasamanya. Oh. Berapa tahun tuh ya? Ada 5 tahun apa 6 tahun? Itu tagline-nya galau, betterin aja gitu. Kayaknya aku Masih pernah nggak? lihat lagi, jangan-jangan. Pas kau built in di itu lokasi masih gitu nggak? Oh, Udah nggak gitu ya? Udah beda tagline-nya. Oh, kayaknya mereka ngeliat gue kayak kayaknya kalau ada 2 anak ngomong galau kayaknya enggak deh. Kayaknya gitu deh mungkin ya. Sekarang udah bukan itu ya tagline-nya ya. Sempat bintang Emon juga abis itu. Oh iya, oke Iya kan? oke. Aku tahu, kayaknya aku pernah lihat deh Kak Radit, bukan biasanya suka banyak kasih billboardnya kan? Iya pasti. pada waktu itu. Iya. Coba ini cara makan Better Caramel yang baik dan benar. Versi aku. Versi kamu sesuai arahan pas lagi built in di Asmara Gen Z. Karena pasti dibenerin mulu tuh cara bukanya apa Oke, segala macam. Jadi ini ada tulisannya open here. So aku buka aja sih, sebenarnya mah normal aja ya makannya. Nih, aku buka atasnya. Terus Oke. kita ambil dan nah ini kalau kadang kan suka kebalik gitu ya. nih. Nah, Dulu aku bukanya harus dari sini nih. oh gitu. Ini aku gini, terus habis itu aku makan aja deh. Oh, I see. Harus gitu ya. Berarti sobeknya di sebelah sini. Aku kalau misalnya lagi di syutingan, Heeh. katanya gara-gara aku build in Better terus aku jadi akhirnya jadi makanan favorit aku kan. Aku Oke. dipanggilnya Queen Caramel. Oh iya. Berarti berapa banyak Better ada di ruang tunggumu? Banyak banget ya. Kebayang sih ya. Aku cobain ya. Aku dipanggilnya Queen Caramel. Oh iya. Jok ada. Kayak Karamelnya cuy-cuinya bener, gitu kan cuy-cuynya itu. dalamnya. Wow. Cuy. Karamel dibalut coklat tebal. Rasanya masih sama lagi. Ya kan? Kita masih ada gak sih yang Better original masih ada gak? Nah ini ya ampun. Lucu banget. Ya ampun. Tio lo ikut gue berapa lama sih? 8 tahun ada? 6 tahun. Lo ada di masa gue pas lagi sama Better gak? Gila ya tiap tahun ya bro ya. Dulu waktu itu aku diajak syuting ke Thailand waktu itu. Oh ya? Buat TVC Better yang ini nih. Ini yang vanilla cream. Ini gitu. Better yang original. Untuk waktu yang sangat lama mereka nggak punya rasa baru ini. Ini baru banget ya. Tapi iya baru banget, Baru baru banget. banget. Iya, kayaknya baru-baru tahun lalu kali ya. Iya, ini Gokil juga. Aku sampai dibawa ke itu tuh. Ke Ke Bangkok Thailand. waktu Oh, itu ke seru Thailand. banget. Karena waktu itu kayak mereka ada pemeran dari Thailand juga. Jadi kayak ada orang Thailand ada akunya. Oh, gitu. Nah, cerita setnya di sekolah. Oh, ceritanya Kak Radit sekolah gitu. Enggak, merekanya. Oh, mereka. Ini udah kayak guru BK ini. Kirain Kak Raditnya juga Kalau sekolah. masuk ke sekolah, muka-muka guru BK masuk ke sekolah. Jadi kayak ngasih lihat di sekolah terus ada aku gitu. Oh, oke, kayak oke. kayak kakaknya gitulah Oke, gitu. oke. Yang kalau Better yang karamel ada TVC-nya kan seru juga ya. Misalnya kamu anak sekolahnya, terus ada aku juga ya Iya, nggak sebagai sih? guru BK-nya. Iya, jangan guru BK juga sih. Wah itu pasti bagus banget itu. Mantap, Iya nggak mantap. sih? Ya, syuting di Thailand ya nggak sih? Betul. Ya kalau mau bagus sih, ya nggak sih? Iya Iya kan? Oke deh, boleh Iya. dipertimbangkan sih ya kan. Nih kalau dulu gini aku buka, terus aku keluarin kayak gini. Nah terus biasanya di close up nih, coba close up, nih device nih.
Faiz close up. Main padelnya parah banget. Jago. Si Faiz. Jago. Kebanyakan gaya. Dia raket baru sendiri. Oh, gitu. Ini freelancer kita. Oh, oke. Karena Fadil kan lagi nggak ikut nih. Freelancer kita nih si Faiz jarang nih syuting sama kita. Sekali-sekali Karena- ketemu sama gue di lapangan padel. Oh gitu, main padel. Iya, sepatu paling baru, raket paling bagus. Mainnya ya. Kak, berarti kita sama. Iya. Oke, dulu tuh USP-nya diselimuti coklat yang full. Oh gitu. Ini Kalau lebih besar, coklat lebih tebal, vanilla cream. Oke, nih, coba ya. Zoom in. Nih biasa aku makannya gini nih. Jadi Coba. kamera di sini tuh. Ambil aku makan, rasanya sama lagi. masih tetap kayak Iya. dulu ya. Anakku yang sekarang suka makan sih, di kulkas ada. Iya. Ini aku baru makan lagi enak Coklat banget. kan soalnya enak. Tagline-nya, galau, betterin aja. Gitu. Mantap. Terus Masih kadang-kadang, ingat loh. boleh lebih naik nggak? Boleh lebih naik nggak? Galau. Gitu. malu. Malu, barusan malu. Iya, dulu gitu, galau, gitu. Kalau itu gimana? Kalau pas lagi built-in nggak? Aku pengen tahu deh, adegan apa yang better karamel bisa masuk sebenarnya? Karena kan di Asmara Gen Z kan biasanya macam-macam. kan aku biasanya sama lawan main aku kan romance gitu kan. Makanya Oke. aku dipanggilnya Queen Caramel, Kak. Oke, lalu? Ini aku bawain, aku lagi bete ceritanya Lagi kayak. bete. Aku kesel banget. Gen Z Aku ingat banget tuh adanya awalnya kayak gini, aku dikasih cek kosong. Dikasih, Iya, orang ceritanya. kaya. Terus? Sama si cowoknya kan. Hmm. Terus habis itu aku baru dikasih, aku tahu yang bikin mood kamu happy. Ini dia, Better Caramel gitu. Better karamel lebih bikin happy dari cek kosong. Iya. Gokil banget. Gokil. Terus baru kamu makan Terus itu. baru aku makan gitu. Aduh, gue kangen. Ada ini nggak? Video YouTube. Tips anti galau. Oh iya, dulu ada tips anti galau. Nih aku nih dulu nih. Sabun. Tuh ya kan, ada yang anak mudanya. Aku lupa ini iklan yang di mana ya? Yang di Bangkok bukan ya? Kayaknya iya deh. Ini yang di Bangkok Ini nih. di Bangkok. Oh gitu. Apa di Indo ya? Di mana ini? Seru Apa nggak banget. pernah syuting ya? Itu Lupa, aku lupa. ceritanya Kak Radit keluar dari frame gitu ya. Iya, keluar dari Set frame. ngagetin gitu. Betterin aja Bener, gitu. abis itu aku diangkut satpam komplek. Karena masuk rumah orang. Aduh, seru banget. Seru banget. Berarti lagi panjang lah ya sama Better Caramel ini ya. Iya, Buat di makanya Asmara sampai Gen Z menjadi itu. favorit cemilan aku. Emang aku suka banget nyemil, Kak. Udah gitu pengen carinya kan yang coklat-coklat gitu loh. Dia udah aku gara-gara keseringan syuting terus akhirnya aku kadang suka minta juga. Tapi dari karamel sama coklat tuh memang pas sih. Dan kalau buat Better yang ini tuh karamelnya tuh nggak terlalu ngalahin coklatnya. Benar. Kadang-kadang kalau kita makan puding karamel kan suka ada puding karamel coklat. Coklatnya di bawah, karamel di atas. Di atas ya. Itu si karamelnya terlalu dominan. Betul. Kalau ini banget. enggak sih. Dia kayak nge-blend aja karena ada biskuitnya juga kan. Sama ciwi-ciwinya itu memang oke sih. Oh, aku biasanya gini, Kak, bikinnya. Aku colek terus gini, karamelnya narik-narik gitu. Oh, itu ternyata. Iya, itu dia. Biasa aku gitu. Galau, narik aja gitu. Kok jadi? Narik angkot dong. Wah tuh, coklatnya juga nggak nempel di bungkus. Benar. Duh, jadi ngemil. Maaf ya, nih ngemil mulu gue. Iya loh, dia bener-bener apa namanya, nggak ada nempel-nempel sama sekali di bungkus. Biasanya kan suka lengket-lengket kan. Ini nggak sama sekali. Tapi lucu juga ya, kayak ini kan zaman aku dulu. Mungkin sekitar 6 tahun, 8 tahun lalu. Terus ini kan generasi baru. Which is yang sekarang kamu lagi sering placement di tempat kamu kan, di sinetron kamu ya. Tapi kamu ngelihat Better itu setelah sekian tahun berlalu, zaman dulu tuh kayak gimana sih pandangan dari generasi kamu gitu? Kamu apa biasa beli di warung kah? Suka ngelihat kan kadang di warung dipajang tuh sampai dari atas sampai bawah. Aku tuh kebetulan aku sama mama aku tuh suka banget yang si Better original ini sebelum ini? ada yang karamel ya. Terus sering banget beli. Kayak kalau misalnya mau nyemil atau apa, mama aku tuh sering banget sampai kayak kadang sebox gitu. Oh. Terus dikasih ke aku sama adik aku. Itu pas kecil. Pas kecil. Iya. Berarti umur berapa tuh ya? SD lah, aku SD tuh. Sekarang ini berapa 2000-an ya kalau nggak salah? 2000 pas ya? Iya kayaknya deh. Kayaknya ya segituan ya. Nah terus rasanya tuh gak berubah dan coklatnya tuh gak berubah. Jadi aku selalu seneng. Dan setelah selama ini dengan rasa baru sih menurutku juga lumayan menarik ya. Artinya kan kayak
mereka coba appeal ke generasi yang lebih bawah juga kali ya. Benar, Setelah lama dengan Better yang original iya. ini kan. Seru juga, ini jadi ngomongin beda generasi ini. Karena emang jauh banget Akila, kamu 17. Aku tahun ini, kamu tahu gak aku tahun ini berapa? 35. Ih, terima kasih Akila. Kak, jujur Terima aku kasih untuk hari ini teman-teman. Kayaknya cukup di situ deh tanpa harus gue ngasih tahu. Iya, 35. 35 ya? Emang kelihatan kayak 35 kan? Iya. Iya. Aku tahunnya 42 Akila. Ayo nggak usah kaget. Kenapa kaget sampai? Mama aku 41. Boleh mamanya aja nggak yang jadi biar. Mama kamu 41. Iya. Aku lebih tua dari mamamu. Yang bener tante. Ngapain gue panggil tante? Panggil nama aja. Iya. Yang bener sis. Baru ulang tahun lagi 41-nya. Ya Allah, berarti Iya. gue jauh lebih tua banget ya. Bulan apa? Sis. Capricorn. Capricorn. Sama Capricorn juga. Kak Radit tanggal berapa? Aku 28 Desember. Ah gitu. Aku baru 41, 28 Desember. Oh gitu. Mamamu Januari baru 41 kan? Aku tahun ini 42. Oh gitu. Mamamu tahun ini 42. Mama aku tahun ini 41. Tahun depan 42. Berarti lebih tua aku juga kan? Jadi gak enak ngomongin umur. Kok bisa ya? Lebih tua mamamu ya? Iya. Papamu berapa tapi umurnya? Papa aku mau 41, masih 40. Coba yang tua siapa? Yang tua biar gue ngerasa enak nih. Astaga. Iya, Iya. gila. Tapi anakku masih 6 tahun. Gak apa-apa kak. Iya, emang gak apa-apa. Emang gak apa-apa sih. Aku bukannya sedih sih. Nggak cuma informasi doang sih. Emang aneh juga kenapa aku harus ngasih tahu itu ya. Oke. Kamu ngelihat, soalnya pembicaraan gue adalah mau ke arah kamu ngelihat generasiku tuh kayak gimana. Tapi persoalannya kamu jadi kayak kamu ngelihat orang tua kamu. Tapi Itu dia tuh. karena menurut aku generasi kakak sama mama aku tuh asik tau. Oh iya. Iya, aku lihat dulu sama mama aku ceritanya kayak dulu tuh asik banget. Kayak Dulu tuh asik banget. Iya, kayak Apa tuh kayak misalnya? gaul banget gitu loh. Dulu? Kak. Iya, kayak dulu mama aku ya seru aja gitu loh sama teman-temannya kesini ke situ gitu. Apa seru? Menurut kamu apa serunya di generasi yang kami alami dulu? Kata mama aku dulu nggak terlalu macet kalau dari Oh, lebih ke transportasi sekolah. ya? Iya, kayak Itu pasti pas lagi nganterin dari- kamu ke Cibubur tuh. Dulu nih seru. Nggak, Pak. dulu kalau mama aku kan sekolahnya di Tebet ya mam, Smabel ya. Oh, mama di aku- mana? Di Smabel, SMP. Anak pinter. Smabel itu SMP pinter. Oh gitu. Bener kan sis? Kok nggak gitu? Jadi kayak seru aja gitu, kayak iya dulu dari Tebet, dari Mampang ke Tebet tuh cuma 5 menit. Kalau sekarang kan udah setengah jam ya kak, gitu. Betul. Waktunya banyak banget double. Jadi aku kayak oh seru juga ya gitu. Makanya aku seneng gitu. Terus kayak iya dulu nongkrongnya di sini. Di Kita mana? ketemu sama Coba si ini. mamamu nongkrongnya di mana? Di mana Mi? Tebet dulu. Iya, di Blok M mall. Plaza ya? Iya, Bang Plaza. Anjir, Blok M Plaza. Sekarang akhirnya banyak juga sih yang nongkrong di Blok M Plaza. Cuma kan udah beda ya vibe-nya. Kayak kalau zaman dulu tuh lebih yang OG-nya gitu loh. Iya, dulu gaul banget sih. Iya, Blok makanya M Plaza kayak tuh seru gaul banget. gitu. Dan kamu juga sekolahnya homeschooling anyway ya. Jadi nggak ngerasain Enggak, iya. ada anak-anak SMA jalan Iya. apa segala, enggak ya, nggak ngerasain Enggak. itu juga ya. Coba kamu bayangin di zaman kami dulu itu nggak ada Instagram, nggak ada internet. Nah itu dia. Bayangkan itu dulu. Nah Ini nggak ada nih, nggak ada sama sekali. Jadi setiap hari begitu aja. makanya Nah, itu aku tuh gimana tuh? penasaran kayak kalau sekarang kan udah yang ibarat kata sosial media, kita mau mau komunikasi sama orang tuh gampang gitu kan, kayak bisa lewat DM lah, bisa lewat chat atau apa FaceTime segala macam. Kalau dulu kan kayak susah, mungkin harus lewat wartel. Anjir, wartel loh. Dulu sih merpati ya kami ya. Lepas Merpati. lewat wartel gitu kan, Kamu atau tahu apa. wartel kamu? Iya, ada kan Kak wartel. Ada sih atau kayak dulu, pos atau kayak apa gitu kan. Pos. Pos. Oh, pos. Iya, pos. Surat menyurat gitu kan. Tahu gak sih? Aku tuh lagi bikin program ngirimin kartu pos ke aku. Oh gitu. Iya, jadi aku buka PO Box. Jadi kalau misalnya orang-orang mau ngirimin kartu pos ke aku terima. Ih, seru banget. Karena kamu terakhir liburan mana? Aku terakhir liburan ke Bali.
Ke Bali. Masih iya, masih Yang kalau iya. keluar Indonesia kemana? Oh, Malaysia, KL Singapura, ya, ke Malaysia. Malaysia. Aku terakhir ke Thailand. Jadi pas di Thailand aku beli kartu pos. Aku tulis cerita menarik hari itu. Aku kirim ke diriku sendiri. Jadi dikirim, ada ceritanya. Nah, seru kan? Seru banget. Seru kan? Nah, terus aku ngebuka PO Box itu buat semua orang. Jadi kalau lu mau ngirimin gua kartu pos, boleh kirimin aja. Dan aku baru ditelepon kantor posku, udah ada beberapa kartu pos yang dari Semarang, dari mana segala macem. Jadi orang nulis cerita hari ini apa? Bang, hari ini aku lagi gini. Terus dikirimin lewat kartu pos. Ih seru banget. Nanti kakak bacain satu-satu Nanti gitu. aku bacain. Aku bikin reels, mungkin apa aku nggak tahu. Nah, pas aku bikin videonya, bikin video PO Box segala macem, itu di bawahnya banyak yang nanya cara ngirimnya gimana. Nah itu juga pertanyaan aku. Oh ternyata kamu juga nggak tahu. Enggak, tapi aku sering banget kalau misalnya aku lagi liburan kemana, itu selalu ada kan yang kayak kartu-kartunya gitu dijual Iya. di pinggir-pinggiran gitu kan. Aku selalu atau kita misalnya ke suatu hotel biasanya kan suka dapet kan. Kartu pos. Iya kartu Ya, pos. yang lucu-lucu tuh. Iya aku suka lihat, cuma kayak ini tuh gimana cara Yang kirimnya. bener, Akila. Iya, Kamu tapi nggak aku tahu cara selalu ngirimnya? excited, pengen aja gitu, penasaran gimana ngirimnya gitu. Walaupun nggak tahu juga mau kirim ke siapa. Oke, dulu cara ngirimnya adalah kamu beli perangko. Terus kamu, Perangkonya bisa apa aja? nah itu ada ketentuannya tuh, ada berapa rupiahnya. Oh, gitu. Aku lupa persis kalau di Indonesia gimana. Kalau di Thailand waktu itu 2 perangko kalau mau kirim ke internasional. Jadi di pojok kanan kita pakai 2 perangko gitu. Harganya berapa aku lupa, tapi nggak mahal. Udah habis itu taruh ke kantor pos. Oke. Di Indonesia dulu di depan rumah nenekku tuh ada kotak pos. Oke. Nah dulu eksperimenku adalah karena aku pengen punya sahabat pena, Lucu banget. tapi nggak tahu mau kirim ke siapa. Jadi ini kan rumah nenekku. Aku keluar, si surat itu aku taruh di kotak pos depan rumah nenekku. Terus habis itu aku tungguin berapa hari dikirim ke aku. Oh. Jadi dia cuma muter ke situ balik lagi ke Balik depan lagi rumah ke depan nenek. rumah. Oh, gitu. Nah karena ingat perasaan itu makanya aku buka si PO Box. Cuma banyak Gen Z yang nggak tahu caranya. Kayak Iya kamu tapi gitu. penasaran, mungkin kita bisa menjadi pelopornya itu Kak, biar orang makin kayak hype lagi tuh kirim si Ih, kartu pos itu. Aku nggak sabar, sumpah aku nggak sabar membacakan kartu pos yang orang-orang kirimin ke aku. Itu pasti akan soon di YouTube gue, akan di Reels di mana-mana aku akan. Boleh nggak kalau aku ikutan gini? Boleh. Kamu mau beneran? Mau. Oke, Mau. alamatnya, Tapi gimana aduh cara aku lupa. kirimnya? Nanti aku kasih alamatnya. Boleh. Aku pakai PO Box soalnya, jadi orang nggak tahu alamat rumahku. Oke. Pakai PO Box berapa gitu. Kamu tulis hari, misalnya kan ini kartu posnya, kamu beli kartu pos. Di kanan kamu tulis alamatku, Raditya Dika, PO Box sekian, kasih perangkonya di kanan atas. Nah di sebelah kiri kamu tulis hari itu ada cerita apa. Oke. Aku boleh kirim selucu mungkin kartu posnya. Justru aku sukanya gitu. Penasaran kartu posnya kan? Kartu pos apa yang mau kamu kirimin ke aku itu juga jadi personal ke dirimu kan. Benar. Nanti mungkin ada yang suka kucing, jadi Dari kartu posnya kucing, apa segala iya. macam. Tulis cerita hari itu apa. Hari ini aku syuting di Cibubur, mamaku suka nostalgia masa lalu. Katanya dulu nih nggak macet gitu misalnya. gitu. Terus Oke. nanti biar aku bisa baca, oh hari ini tuh ceritanya Akila lagi kayak gini. Itu tuh seru banget sih Akila. Bener-bener bangkitin Nostalgic gitu ya. nostalgia lagi. Nah dulu tuh kita begitu, nggak ada nih BBM segala macem. Iya. Janjian juga bingung kan? Tuh itu kalau mau janjian gimana ya? Nah dulu gimana ya kita ya? Percaya aja ya. Iya, kalau nggak ada telepon kita bisa gini, nanti besok kita janjian hari Minggu jam 2 siang misalnya di Blok M. Gitu. Blok M, jam 2 siang di Blok M. Di depan toko ini gitu. Udah nanti tapi semua tuh janjian dan tepat waktu dan kumpul semua. Nggak ada konfirmasi nggak Dan ada. kalau zaman sekarang itu beda Kak. Apa mungkin karena udah perubahan zaman juga kali ya. Kalau sekarang tuh janjian tuh jadi satu hal yang kayak harus strict banget. Kayak kita harus janjian jam segini. Oke, terus besok paginya lagi jam 10. Misalnya janjiannya jam 2, jam 10 kita harus telepon lagi nih teman kita. Lu di mana Nggak ini? ada, Gitu. itu nggak ada. Nah, Itu itu nggak ada. kalau sekarang tuh kayak gitu. Sekarang itu nyari tanggal aja itu repotnya ampun-ampunan. Tanggal 11 jam segini bisa nggak? Gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Nah, iya itu. Terus akhirnya dikasih pilihan tanggal. Benar. Voting. Iya, voting. Betul. Dulu mah enggak tuh. Kayaknya emang kebiasaannya atau kesibukan zaman dulu nggak sesibuk sekarang ya. Mungkin. Kayaknya ya. Kayak kalau sekarang tuh kayak semuanya tuh in a rush gitu loh, kayak buru-buru gitu.
Kalau zaman dulu kayak lebih santai ya. Masalahnya Kayak kamu lahir aja udah ada internet. Iya sih. Kamu lahir udah ada internet. Di zaman aku dulu tuh, aduh mungkin ini dikangenin itu ya. Tapi memang hiburan kan terbatas juga ya. Betul. Kalau kamu sama teman-teman gimana? Ini kan kamu syuting sinetron, udah gitu tiap hari ya? Tiap hari. Kapan kamu punya waktu buat diri sendiri sama teman-teman? Aku mostly biasanya aku lebih suka kayak kebetulan aku nge-gym juga kan Kak. Oke. Nah aku suka karena gym aku 24 jam. Oh, jadi gym kamu 24 jam? 24 jam. Di mana gym kamu 24 jam? Ada di Cibubur. Oke. Karena sekarang aku lagi stay di Cibubur, syutingnya di Cibubur kan. Nah karena gym aku di Cibubur ini 24 jam, jadi kadang jam 11 malam atau pernah aku jam 12:30 aku udah suntuk banget, aku nge-gym. Sebenarnya itu nggak bagus, cuman aku lagi kurangin itu. Tapi waktu itu kayak beberapa bulan lalu aku ngelakuin hal itu. Itu bener jadi Setengah 1 kayak pagi nge-gym. Bisa tidur nggak? abis itu ngantuk, kan capek tidur. Terus udah terlentang aja tuh di gym. Oh enggak, enggak dong. Mandi dulu. Terus Udah begini. kebetulan karena gym aku ada air anget jadinya enak Oh gitu. iya lagi. Mandi. Ada sauna mandi. segala? Iya ada sauna. Itu kayak jadi healing sih buat aku. Karena aku nge-gymnya sama teman-teman aku juga. Oh rame-rame. Iya pada berdua, bertiga gitu kadang. Nggak rame sih. Oke. Sebenarnya kayak seru aja gitu loh. Oke berarti kamu emang doyan nge-gym. Iya, tapi kadang suka hangout juga kalau lagi libur. Misalnya aku kemana, kayak kalau sekarang kan anak-anak ke Sensi, ke PIM Idih. gitu kan. Idih. Coba ajarin aku generasi sekarang umur 17 tahun itu kalau nongkrong di mana? Yang itu 17 tahun banget, Gen Z banget. Kayak Gen Z banget, biasanya kita nongkrongnya di ada satu, tapi ini restorannya bukan 24 jam sih, dia 24 jam gak sih Mam itu jatuhnya? Enggak ya? Enggak 24 jam, pokoknya dia bukanya sampai pagi, sampai jam 5:30 subuh. Jadi sampai jam 4. Restoran buka sampai 3:30 subuh. Iya. Restoran apa tuh? Ini restoran, beneran restoran sushi gitu di Kemang. Mana ada restoran sushi? Demi Allah ada. Ada. Awalnya aku sama mama aku kesana. Nanti Terus kamu kasih tau aku ya. Apa? namanya Yokocho. Oh Yokocho. Iya di Kemang. 3:30 subuh makan sushi. Enggak, kadang nggak 3:30 subuh juga Kak. Oh, iya, Jadi iya. udah mau sholat dong itu. Oke. Kadang aku jam 12, jam 1. Makan sushi. Iya. Aku ada suka sana. Soalnya tempatnya tuh nggak terlalu ramai orang juga. Oke. Namanya Yokocho. Oke, aku Di Kemang. cek nanti. Terus biasanya kalau teman-teman aku kalau di Sensi kita nongkrongnya di Pipo, namanya ada Pipo di Ada, Sensi. kok lo tahu sih? Ada Pipo Kan di Gen Z. Sensi gitu. Pipo, Terus apa ya itu namanya Pipo? Pipo. Pipo kayak restoran Italia ya itu jatuhnya. Restoran Prancis ya. Restoran Italia Prancis gitu. Oh, itu Gen Z banget tuh. Kalau Itu Gen Z misalnya banget. Kita akan menemukan anak-anak gaul Jaksel di situ. Tapi aku jarang, cuma aku kadang suka diajak temen aku ke sana. Oke. Walaupun sebenarnya aku nggak terlalu suka tempat rame ya. Oke, Sate House Senayan. Aku suka banget ke situ. Itu papa soalnya. aku mungkin. Oh iya, itu papa aku. Bami GM. Itu papaku. Iya, biasanya aku suka ke sana gitu. Oke, Biasanya Pipo. Yokocho sama si Pipo itu kalau anak-anak gaul-gaulnya ya sama. Gile. Kalau restoran favorit aku personally, kalau misalnya ini tuh kalau kita mau dengerin kayak bisa ada jazz night-nya. Gokil, di mana tuh? Ada namanya di SCBD, namanya Emilia Susina Italia. Emilia Susina Italia. Italia. Iya, di SCBD. Itu nama yang punya atau? Oh enggak, itu nama restonya. Itu aku suka banget Emilia kesana. Susina Italia. Iya, dia ada jazz night gitu biasanya. Oke. Gitu, itu seru. Aku ngedate situ sama Anissa, oke ya. Oke banget. Nggak akan kayak ini terlalu muda deh kayaknya gitu. Enggak. Karena aku suka kesana sama papaku juga. Kamu sama papa mulu ya kalau dipikir-pikir. Enggak, tapi ya? sama teman-teman juga kadang. Jadi aku suka bawa buat teman-teman aku ada sama papaku juga gitu. Oke. Tapi kamu sering jalan sama temenmu juga? Sering. Tanpa mama papa? Sering banget. Seberapa sering diteleponin sama mamamu? Enggak diteleponin sih. Oh, Cuma nggak paling diteleponin? tanya aja kayak jam apa namanya kayak di mana. Terus aku bisa bilang di sini sama si ini. Oke, aman. Pulang jam berapa? Aku bilang kayak ya aku pulangnya agak malam ya gitu. Oh. Tapi kamu capek gak sih? Kamu kan dari umur 3 tahun udah stripping ya? Sekarang masih stripping juga kan? Masih. Capek gak sih? Aku ngelihat Anissa tuh zaman stripping dulu kayak capek banget gitu.
Lumayan sih Kak, capek. Pasti kayak ya namanya manusia ya, ada bosan, ada jenuh. Tapi kalau karena teman-temannya itu seumuran aku semua, jadi itu masih related gitu. Kalau kita capek ya kita ngobrol aja. Kayak gue capek banget hari ini, yuk kita kemana yuk, nongkrong yuk atau apa gitu. Tapi kalau kayak yang bener-bener capek banget yang sampai draining gitu, Enggak. Biasa aja sih. Karena sinetron kali ya, kan banyak nunggunya kan. Mungkin Ya, karena betul. itu. Betul. Tapi semua rutinitasnya kamu udah biasa berarti ya. Udah Datang sih, ke Kak. set, nunggu, Iya, di udah. make up. Udah. Mungkin karena Oke. sekarang nggak terlalu capek karena lokasi syuting aku itu deket rumah gitu kan. Jadi aku kayak rent satu rumah buat aku nunggu. Jadi aku di situ sekarang. Oh, jadi kalau Iya, misalnya kalau udah misalnya callingan udah baru. callingan baru aku, karena kebetulan si rumahnya itu sama set aku cuma kayak seberang-seberangan, jadi gampang. Jadi kalau misalnya mau take ya tinggal ke depan. Kalau udah selesai take ya aku balik lagi ke rumah itu gitu. Kalau Asmara Gen Z ini bungkus, kamu nanti berarti nyari judul baru kah? Atau biasanya udah udah ada antrian sendiri tuh? Aku biasanya ya paling kayak sambil nunggu, aku suka bikin kayak project-project aja sih. Iseng, aku juga ada YouTube kan. Jadi Oke, kamu ada YouTube. ya, terus Ada musik juga kan? Ada musik juga. Kadang aku buat apa namanya kayak musik atau ya udah paling hangout sama teman-temanku atau kadang photoshoot gitu. Berarti Sambil kamu syuting akan lagi. melakukan ini sampai nanti kah? Atau kamu ada aspirasi sendiri? Oh, aku pengen nanti suatu hari kerja di bidang apa segala macam. Apa emang udah ini kamu? Aku tadinya pengen banget jadi fashion designer. Oke. Tapi karena aku pikir papaku kan fashion designer juga. Oke. Terus aku pikir kayak setelah aku lihat ternyata kerjanya nggak semudah itu, karena harus muter otak terus kan, kayak harus ikutin tren. Apalagi yang baru nih. Iya gitu. Terus aku juga kayaknya, aduh kayaknya aku bukan nggak ada waktu sih. Kayaknya aku susah deh kalau untuk situ. Apalagi sekolah fashion. Tadi aku udah mau sekolah fashion kan. Pas aku lihat sekolahnya itu 9 to 5 banget. Jadi dan itu setiap hari sampai Sabtu malah sekolahnya. Oh. Jadi kan nggak bisa, apalagi kalau syuting. Terus kamu kan 2025 dapat berapa piala nih? Masya Allah. Aktris utama paling ngetop. Masya Allah. Artis paling sosmed. Masya Allah. Gimana cara ngadepin semua award ini, popularitas kamu, apalagi di usia yang masih muda, supaya nggak jadi sombong, jadi gimana gitu, jadi terlalu bangga sama pencapaian. Ada cara sendiri nggak sih? Sebenarnya kalau udah kayak apa namanya dapat penghargaan kayak gitu, aku lebih ke bersyukur. Itu udah pasti sih bersyukur. Tapi aku juga nggak yang kayak terus jadinya puas sama diri aku sendiri terus udah mau sampai situ aja. Nggak, aku kayak pengen tetap push to the limit sampai ya apa namanya banyak pencapaian lain juga, bukan cuman yang kayak aku dapat piala terus udah abis itu aku nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah nih semua udah dapat. Nggak, aku nggak kayak gitu. Aku tetap bersyukur tapi tetap mau cari kayak peluang-peluang lain supaya lebih upgrade juga kan gitu. Ya apa ada ini khusus dari orang tuamu nggak kayak kamu jangan sombong-sombong, jangan ini, jangan Pasti itu, diingetin terus ya? Pasti. Kayak kalau aku udah mulai yang apa namanya, kalau udah mulai kayak banyak ngeluh, banyak apa namanya, aduh begini, mamaku pasti sama papaku kasih tahu kayak nggak boleh, karena banyak orang juga yang belum punya kesempatan kayak kamu, pengen kayak kamu, tapi mereka belum bisa gitu. Kamu harus apa namanya, harus bersyukur, harus manfaatin dengan baik juga gitu. Iyalah, apalagi di usia masih sangat muda udah dapat pekerjaan rutin, Makanya. dipercaya buat 15 judul sinetron dari umur 3 tahun. Kalau kita nyanyiin itu semua kan kita tidak mensyukuri rezeki yang dikasih ya. Iya makanya. Oke. Nextnya di tahun 2026 ini Akila mau ngapain nih? Ada project-project khusus kah atau gimana? Aku mau keluarin lagu baru. Ada lagu baru? Iya, Oke. ada lagu baru. Apa boleh di-spill judulnya atau ininya? Boleh gak? Oh boleh. Nah judulnya Pacaran Dulu Aja. Pacaran dulu aja. Iya. Oke. Itu jadi tentang- terus aku ceritanya tentang cewek yang kayak dia tuh dideketin banyak cowok gitu. Sebenarnya nggak baik sih, ada 3 cowok. Dideketin sama 3 cowok, tapi sebenarnya ada satu cowok yang selalu ada buat dia, cuma dia nggak sadar. Oke. Gitu kayak yaudah deh gue sama dia dulu, gue cobain lagi. menjalani. Iya astaga Akila. Iya. Iya, jadi kayak oke, coba gue jalanin dulu deh hubungannya sama dia, coba gue jalanin dulu hubungan sama dia, coba sama si ini juga. Tapi
ternyata aku kayak tiga-tiganya nggak cocok. Ternyata ada satu cowok ini yang selalu ada di belakang Gokil. dia, yang selalu memperhatikan dia, yang kayak suka kasih dia minum, makan, ingetin atau punya playlist lagu bareng. Tapi dia nggak sadar gitu akhirnya, tapi endingnya sama si cowok ini, sama cowok yang selalu perhatiin dia, karena dia sebenarnya nggak sadar padahal cowok itu selalu ada buat dia gitu. Oke. Kenapa judulnya itu pacaran dulu aja? Kenapa nggak judulnya dari 3 cowok ini ternyata cuman kamu yang ngasih perhatian? Kenapa nggak? Kebetulan panjang Udah ya. panjang. Nanti di apa namanya Di di Spotify. Spotify-nya susah, Nggak. panjang banget. Kenapa itu pacaran dulu aja? Kan ini soal orang yang menyia-nyiakan perhatian orang lain sampai akhirnya dia sadar gitu kan ya. Pacaran dulu aja di bagian mananya? Itu liriknya kebetulan. Oke. One of the liriknya. Pacaran dulu aja, biar nanti waktu pilih mana yang juara gitu. Oh wow. Itu kamu sendiri yang punya keresahan itu terus kamu minta Ranger yang bikin atau kamu bikin semua lagu dari nol? Kebetulan aku dikasih, terus aku disuruh pilih mana yang paling relate sama aku dan relate sama kayak teman-teman aku sih. Terus aku juga pas aku dengerin, oh ya ini relate sama kita semua, jadi aku pilih yang itu. Oh gitu. Iya. Berarti kamu relate dengan orang yang secara tidak sadar ada buat kamu tapi Aku yang gak sadar. Ini gue simulasi punya anak perempuan 17 tahun nih gue nih. Alea nanti Tapi gini nih. kakak, iya ada kan anak cewek? Ada. Si Alea. Alea Sekarang tuh umur paling berapa, gede, Kak? umur 6. Makanya nih apalagi usia aku kan kayak Nanti kalau ada yang datang mamamu. ke rumah kan seset, halo om gitu. Kayak Kak, tapi Boleh, serius, Kak. coba kita simulasi. Aku mau tanya ya. Sekarang aku tanya balik, kalau misalnya ada yang datang ke rumah gitu, ada cowok kayak pengen ajak si Elia ngedate, kira-kira kakak bakal kayak gimana? Ada mamamu nih. Enggak, soalnya mamaku udah, maksudnya mamaku pasti udah pernah lagi tuh kill. So, mamaku udah ngalamin itu dan mamaku santai sih, santai banget. Oke, jujur ya. Papa aku juga santai. Oke, ini posisinya Alea udah 17 tahun. Dia di rumah nih. Di rumah terus tiba-tiba kayak, om aku mau ajak. Oh dia udah datang duluan nih si manusianya ini udah di depan rumah nih. Cowok, iya dia datang Apa terus. ada ini dulu, ada si Aleanya bilang nanti akan ada. Oh enggak, dia Gimana? Kayak surprise gitu. Dia Jadi- surprise? Iya dia surprise. Dari semak-semak Dia atau? Tiba-tiba udah dia datang? muncul dari garasi set gitu. Kayak, halo om, aku boleh nggak ajak anak om ngedate gitu. Oke. Ini kalau rumahku ya. Berarti si satpam rumah tuh udah masuk nih. Satpam rumah masuk. Pak izin ada yang datang gitu kan. Siapa? Aku bilang. Temennya kakak Alea. Kayak gimana orangnya gini-gini. Yaudah suruh masuk. Baru dia masuk nih. Ketemulah kita di ruang tamu nih. Iya. Dia duduk sini, dia duduk situ. Biasanya kucingku nyamperin tuh. Karena kan ada tamu tuh kan. Biasanya si Ciro tuh suka nyamperin ngeliatin gitu kan. Oke. Terus dia ngobrol, udah duduk nih ya. Iya, Dia ngobrol, dia ngobrol. nanya, om boleh nggak? Kalau aku ajak anak om ngedate di mall, kita makan misalnya sampai jam 8 ya, agak malaman dikit, jam 10 malam gitu. Pertama kali kan? Iya pertama kali. Wah gila sih gimana ya? Aduh susah juga ya. Kayaknya nggak jam 10. Max jam berapa? Datangnya jam berapa dia? Jam 12. 12 siang? Iya. Lu datang lagi aja jam 7. Lo gimana lo mau ngajak makan malam anak gue? Ini mah namanya makan siang. Lo nggak tahu ini siklus Padahal mungkin matahari kan- itu. nggak, Matahari dia gini udah terbenam. Jam 12 kan ceritanya Alenya udah makan, dia juga udah makan nih. Ya nggak usah makan lagi. Kan udah makan, ngapain mau makan lagi? Terus habis itu dia mau ajak nonton dulu, Oh, gitu. atau mau ke theme park ya kan? Ke theme park, Iya. ke Dufan. Iya, misalnya dia mau ke Dufan dulu gitu. Lu mau ke Dufan? Siapa Lu mau ngajak ke date ke Dufan? Ini Iya. anak laki-laki ini. Mungkin. Tapi kalau- Oke, dia datang. Om, aku mau ngajak Alea buat ke Dufan. Jangan ke Dufan nih, Ya kok udah. aneh ya ke Dufan. Enggak ke mall gitu. Atau Ke mungkin dia mall. mau ajakin shopping gitu kan. Oh, dia mau ngajakin shopping? Iya, misal. Dia bayarin maksudnya? Iya, bayarin deh. Boleh. Kan dia bayarin. Iya boleh silakan. Tapi sampai jam 10 malam gak apa-apa. Enggak, kalau jam 10 kayaknya enggak sih. Oke. Waktu pertama kali keluar ya. Iya. Kalau aku kayaknya gini.
ngomongnya bukan ke si cowok ini, tapi ke Ngomongnya ke alianya. anaknya, oke. Kak, kayaknya kalau untuk pertama kali keluar, supaya kamu komitmennya juga nggak terlalu tinggi, takutnya juga nggak seru. Benar-benar. Kamu coffee date aja dulu. Datang nih laki-laki. Kamu bilang, kita ngopi dulu aja. Nanti baru, kok ketawa sih? Terlalu diatur. Oh nggak boleh gitu ya? Atau mungkin jamnya Emang aja. nggak boleh gitu? Boleh Kenapa sih? Kalau Nggak, mama, kan kalau bukan pertama mama kali aku, keluar. kalau mama aku biasanya menyarankan kayak gini, Kak, ini di tempat bagus di sini aja. Oh Gitu. itu lebih make sense. Iya. Oh iya, benar-benar. Tapi aku gocek. Samperin. Enggak sih, aku nggak sejahat itu kok. Oke. Iya. Oke, dia datang. Ini datang. Berarti apa? Bawa CV dong. Mau ngelamar dong, ngelamar kerja. Ya kita juga harus tahu dia orangnya gimana kan. Oh Iya, misalnya aku tahu gini. Dia datang. Datang kan. Om aku mau ngajak kalian jalan. Aku nggak kenal dong. Baru kenal. Baru kan? kenal. Kenal di mana? Di mana? Tempat ini sekolah. Sekolah Oke. paling apa namanya paling normal di sekolah, Kali masih. ya. Sekolah kok saya tidak pernah dengar kamu gitu. Misalnya oh ya waktu itu lagi ada Acara pertandingan sekolah basket atau iya. sekolah terus kita kenalan di tribun gini-gini segala macam. Siapa namamu? Si itu. Apa IG-nya? Mungkin aku cek kali di depan dia kan. Iya. Gitu kan. Iya, oke. Dicek, aman nih IG-nya. Oke. Nggak aneh-aneh nih. Nggak aneh-aneh. Apa ya isi fitnya ya? Mungkin main Tumbuhan. bola biasanya. Main Isi bola fit ya? cowok-cowok gitu kan main bola nggak sih? Main bola, Terlalu sport. pengen kelihatan kalau Oh, main gitu ya. bola. Atau mungkin dia kayak aktif banget gitu. Kayak Faiz dia nanti jadinya. atau padel Raket Kak, baru, ini baru. padel. Terus fotonya gini set gitu kan. Aduh. Aduh. Benih. Padahal aku bilang ke dia, Nikola Saputra aja air terjun. Masa lu ini gaya-gayaan? Aduh, iya lagi. Enggak sih, gini deh. Gini nih. Aku tahu. Apapun yang si Alia mau lakuin. Mau jam 10, jam 9 nggak apa-apa. Oke. Karena seharusnya aku sudah cukup lama mendidik dia untuk dia bisa bedain mana laki-laki yang oke, mana yang tidak. Betul. Jadi aku bertaruh ke pola parenting, pengajaran prinsip-prinsipku dari mulai dia kecil sampai sekarang. Betul. Untuk dia bisa menyeleksi sendiri siapa laki-laki yang dia bawa. Siapa Untuk yang ajak jalan dia? Siapa yang gitu. ajak jalan dia. Aku akan bertaruh ke pola pengasuhanku. Gokil. Iya. Keren itu keren sih. Kalau nggak oke, ibunya kan bisa maju ya. Jadi biar Anissa aja. Biar Anissa. Karena aku yang bertaruh. Anissa kan nggak bertaruh. Anissa yang motong aja nanti. Aduh iya lagi stres lagi. Tapi emang kamu pernah ngalamin gitu? Pasti pernah dong mama. Ada itu ya? Ada cowok aja datang sih. ngajak ngedate pasti pernah dong. Terus tiba-tiba ada 2 yang datang. Waduh, ada 2. Terus disabung ya. Gimana? Disabung, disuruh fight. Yang masih survive boleh. Iya. Ada 2 tapi di waktu yang beda dong. Waktu yang sama, Kak. Langsung ke langsung. Tolongin aku. Wow. Wah, Iya itu mungkin aku akan pengalaman yang ngalamin. gak akan aku laluin lagi. Iya, mungkin aku akan. Nah itu kalau 2 menghadapi kayak itu. gitu gimana Kak? Satu aja gue nggak kepikiran gimana kalau 2 tiba-tiba mau ngajak jalan ya. Terus dilemparnya ke kita lagi ya. Udah papa aja yang nentuin gitu kali ya. Aku gimana waktu itu? Enggak sih, biasa aja sih. Aku diem aja akhirnya. Oh. Aku diem aja karena aku juga bingung. Oh, wow. Ternyata nggak dua-duanya karena ada satu cowok yang selama ini kamu abaikan masuk ke lagu kamu. Betul. Oke, berarti ada lagu, ada apa lagi buat sinetron masih tetap itu? Masih, so far masih. Masih kita expect di 2026 mudah-mudahan kamu dapat award lagi, Amin, makin oke lagi. amin. Dan semoga better tetap built in. Betul, siapa tahu mau iklan aku sama Kak Radit. Itu iya bisa Boleh banget. dong dibicarain. Bisa. Aku sama Kak Radit ya. Iya, Thailand dong. Iya boleh. Iya, TVC di Thailand dong. Sembari jalan-jalan. Sukses terus Akila. Amin, Kalau ada yang mau tahu lebih thank banyak you, soal Kak. kamu, katanya lagi sering di YouTube juga ya? Bikin Iya, YouTube-nya. Kemana? ada ini YouTube aku Akila Kalista. Oke, di bawah itu. Oke, di bawah itu ya. Di bawah sini.
Makasih Akila udah mampir ke Sama-sama, sini. thank you juga Kak Radit. Suster kayaknya udah di luar mau siap-siap gitu. foto bareng kamu. Boleh dong. Oke, makasih semua. Ya udah. Thank you.